melaksanakan kegiatan kita 1 tahun ke depan. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan simak bersama ceramah ataupun hikmah halal bihalal yang akan disampaikan oleh yang kami takdimi, Kiai Haji Ahmad Sholeh. Kepada beliau disilakan. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan para ibu guru, para bapak guru. Kenapa saya di mana-mana sering harus terus mengingatkan tentang guru, sehingga saya sering mengingatkan kepada anak-anak, karena kebetulan saya juga guru. Jangan sampai pernah terucap suatu saat itu bekas guru saya, karena kalau nggak diingatkan ini kadang itu siapa itu bekas guru saya, ya Allah. Maka di mana-mana kita harus memuliakan guru. Kalau kita bisa hari ini seperti ini karena guru. Yang kadang-kadang kurang mendapatkan perhatian karena nggak pakai al-mukarram, kata saya. Guru yang ngajarin ngaji di desa, contohnya, nggak pati dimasukkan ke TV, jarang disyuting, jarang foto, nggak pernah disebut al-mukarram. Demikian juga guru-guru kita di TK, guru-guru kita di SD, SL dulu masih ada SL. Saya pernah diingatkan oleh Kiai, sekali kamu santri, sekali kamu murid, selamanya kamu murid. Itu pesan yang Masya Allah sangat harus kita jaga. Karena itu sekali lagi saya mulai daripada ibu, bapak, guru yang sangat-sangat kita muliakan, dan mudah-mudahan tetap mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT. Berikutnya dari jajaran cabang dinas pendidikan Wilayah Bondowoso, baik dari jajaran kantor ataupun dari stafnya, kemudian para bapak kepala sekolah, ada ibu kepala sekolah dan yang di SMA, SMK, PLK, seluruhnya kami ajak dulu, monggo kita ungkap syukur kepada Allah SWT. Bersama kita ungkapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menata langit, bumi, seisinya, termasuk menata kita-kita. Kalau kita sekarang berada di tempat yang insya Allah barakah dalam niat ingin berhalal bihalal, itu karena kita taat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersyukur, terus lagi kita insya Allah akan dikembalikan tambahan yang lebih baik lagi. Karena itu jangan bosan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat salam untuk Gusti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau panutan kita dan sekaligus harapan kita. Yakni kita kelak sangat-sangat berharap kita semuanya akan mendapatkan syafaat pertolongan dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, ada satu ayat yang sering kita baca dan menjadi mungkin terkaitan dengan al-bihalal ini, yakni Bismillahirrahmanirrahim, tentang kisahnya Nabi Adam ketika beliau hidup di surga berdua. Ternyata Allah sudah menetapkan manusia itu pasti akan ada ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka ternyata kadang-kadang kita lulus, kadang-kadang ujian itu. Nabi Adam udah nyaman di surga, ketika diuji sesuatu nggak lulus.
Itu sudah menjadi tabiatnya kita manusia. Kalau sesuatu itu dilarang, biasanya disuruh ingin tahu. Coba ada kamar ditulis dilarang ngintip. Apa yang terlintas di hati kita? Disuruh pengen ngintip. Mendekati pohon itu dekat ya. Tapi justru karena ya inilah kelebihan manusia itu, ingin tahunya memang sudah diberikan oleh Allah, gak diajarkan oleh Allah. Makanya biarkan terus kepengen tahu kenapa. Terus ada yang ngobroli orang Jawa, setan. Oh, kamu gak tahu itu pohon hebat itu akan menjadikan kamu nanti kekal abadi. Maka disinilah lalu ada ujian siapa dia ini, dan akhirnya Nabi Adam ternyata gagal. Cuman, nah ini bedanya antara setan yang juga tidak taat kepada Allah dan Nabi Adam yang melanggar atau maksiat kepada Allah, ada bedanya. Setan ketika diingatkan dia nggak mau, dia malah ngomongnya gini, kan lebih baik aku daripada Adam. Ketika ditanya oleh Allah, setan, kenapa kamu nggak menghormati Adam? Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Kan lebih tinggi aku derajatnya. Ya, itu jawabannya setan. Dia tetap membantah. Tapi Adam ketika dia merasa sadar kesalahannya, maka dia fatalak Adam min rabbihi kalimatin fataba. Nah, ini kita karena kita keturunan Nabi Adam, ikut yang ini. Jadi fatalak Adam min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Maka disampaikan talaqo itu, kalau orang ngaji orang nuntun talaqi kan, kalau orang ngaji. Kalau kita ngaji Quran memang harus ada yang nuntun itu, nggak bisa kita belajar sendiri, nggak bisa. Talaqo. Maka dituntunlah Nabi Adam beberapa kalimat dari Allah Subhanahu wa taala. Fatalaqo Adam min rabbihi kalimatin. Maka ini akan terus dan terus menjadi bagian kehidupan kita, agar kita suka minta cari apa yang datangnya dari Allah SWT. Tapi harus kita cari. Maka kalau ikut tentang bimbingan Allah yang seperti Nabi Adam, fataba alaihi, kita akan diampuni oleh Allah SWT. Halal bihalal ini salah satu bentuk talaqi dari Allah, yakni kita muncul kesadaran karena selama ini kita sudah banyak mendengar, apalagi selama Ramadan kita itu madrasah Allah ini. Ramadan itu madrasah Allah, kan nggak ada panitianya Ramadan. Sudah waktunya ada undangan pas bukuan, sudah dia jam. Menurut jadwal maghrib jam 6, sudah pas jam 6, tapi nggak balik. Kenapa? Belum ada azan. Sopo sing ngatur sing nunggunya ada azan sing ditanya. Sik, iku radio ndi? Kok kira radio Makassar ya? Masya Allah, hebat ya. Siapa? Kok nggak ada panitianya? Nggak ada. Mau ke pengawas nggak ada? Ada pengawasnya apa soalnya? Nggak ada. Tapi Masya Allah, kadang-kadang jam malam, para ibu bapak, kebetulan kita punya radio Takwa ya, yang ternyata sekarang waris manis selama Ramadan, karena nunggu waktu, waktu ini cukup, waktu ini imsak. Saya malam itu cicil kepada radionya apa nih? Wah hebat teman nunggu di radio. Kenapa? Peti kebablas imsak. Begitu padahal yang mengatakan ayo Alewan, itu namanya Pak Samsul, pensiunan polisi. Jadi sudah nggak polisi sekarang,
Tapi dulu Pak namanya Pak Rosidi itu yang ayo semua taat. Pak Bupati taat. Yang biasa rokokan itu ayo lewat taruh itu rokok itu. Subhanallah. Saya ngantuk. Benar-benar madrasah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semuanya karena munculnya kesadaran ini karena Allah. Sampai hebatnya Allah sampai mengatakan as-saumu li wa ana ajzi. Puasa itu untuk, tidak untuk yang lain. Karena itu pahalanya terserah aku. Ya itu tadi. Buko ini bukti. Apa? Ada adzan nggak? Adzan ditekoni. Adzannya mana? Maka aku buka. Masya Allah. Semuanya taat. Maka ini yang terus dimunculkan dan harus dimunculkan, yang termasuk fatalah Adam min rabbina. Ketika Allah sudah mentalkin, memberikan bimbingan, sami'na wa ata'na. Termasuk ketika kita muncul kesadaran ada salah pada diri kita, dan yang harus dimunculkan terus. Sehingga kalau orang mengatakan ada kesalahan, itu manusiawi. Berarti masih manusia. Ya? Jadi kalau ada orang ngaku salah, manusia. Kalau sudah nggak ngaku nggak salah, bukan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah rahimakumullah, hadir rahimakumullah, maka kesadaran tentang kekurangan kita inilah yang harus kita terus munculkan. Kesadaran kalau kita manusia, al-insan mahallul khata' wan nisyan, itu sudah lah. Udah pakemnya kayak gitu. Selama bernama manusia pasti ada salah, ada lupa, ada khilaf, pasti dan juga jangan cari mana ada orang yang nggak punya salah, nggak ada. Apalagi kelasnya kita, ya, kelasnya kita yang mungkin buat, tetapi alhamdulillah masih ada iman, mungkin berapa persennya iman kita, apa sampai 10% atau kurang, tapi ternyata ini tetap kita hargai dan kita open gitu. Salah satunya itu tadi, kesadaran kalau kita manusia pasti ya, nggak pakai insya Allah. Saya maaf ya, saya pernah sama guru saya almarhum al-Mughfirlah Fakhrur Razi. Suatu saat saya jadi MC. Jadi apabila ada kesalahan dalam saya membawakan acara yang mohon maaf. Apa kata dia? Tak usah apabila gitu katanya. Ngomongin saya itu. Kan sudah umum ya ngomong. Apabila ada kesalahan langsung ya. Tak usah apabila. Mengawasi itu bener katanya. Lama saya. Ya pada waktu masih muda. Ingatkan apabila. Oh, regro mau cara apabila ngapa bener. Belajar bener, sehingga sejak itu saya nggak berani pikir-pikir mau bilang apa bilang, karena pelajarannya dari kiai itu almarhum Fakhrur Razi belakangan jadi banyak dapat dari beliau, sehingga ya sudah atas segala kekurangan kesalahan kita sudah akui ya, kita pasti salah, pasti keliru, pasti hilang, pasti, maka kita munculkan rasa ingin minta maaf. Tadi dikatakan di dalam Al-Quran surah Al-Imran ya, itu apa walladzina, yang kedua, yang ketiga ayatnya, alladzina fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Orang baik itu ternyata apabila dia sadar ada yang dilakukan salah, maka dia segera kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah.
istighfar kepada Allah dan minta maaf kepada yang kita lakukan kesalahan pada siapa saja. Cuma